Oke, kalau gitu, ntar ya, ini saya simpan dulu. Dan notes yang pas saya simpan. Oke, oke, ini share screen saya udah kelihatan ya. Ya, jadi graf ya. Mungkin graf itu enaknya tuh kalau kita apa mapping ke kehidupan kita sehari-hari itu ibaratnya kayak ada kota itu, kalau di graf itu dia akan berperan sebagai node ya atau vertex gitu. Kemudian untuk jalan yang menghubungkan dua kota ya, itu biasanya kita sebut dengan edge gitu ya. Menghubungkan dua kota atau dirinya sendiri gitu ya, self loop gitu ya. Itu kita sebutnya dengan edge. Kemudian ada juga istilah namanya tuh degrees. Degrees itu degree degree itu adalah banyak node yang terhubung langsung. Jadi kalau ditanya degree suatu node, ya udah kita tinggal hitung aja ada berapa banyak node yang terhubung langsung dengan dia kayak gitu. Atau bisa juga banyak edge-nya gitu. Kecuali self loop ya. Terus ada juga istilah yang namanya tuh connected components ya. Connected components itu bisa dibilang kumpulan node yang terhubung satu sama lain ya. Baik itu secara directly connect ya ataupun indirectly connect ya. Terus ada istilah apa ya? Vertex, edge, degree, connected component. Udah sih paling itu untuk istilah-istilahnya ya. Nah, kemudian kalau kita klasifikasikan graf itu berdasarkan arah edge-nya. Maka graf itu bisa kita bagi jadi dua. Ada graf yang directed, ada juga graf yang undirected. Undirected itu graf yang memiliki satu arah ya. Kemudian kalau undirected ini tidak memiliki arah atau bisa juga kita bilang dua arah gitu ya. Bisa source destination ataupun sebaliknya. Nah, kemudian graf sendiri kalau kita klasifikasikan, ini typo ya, itu berdasarkan nilai edge-nya, maka graf bisa kita bagi jadi graf yang weighted sama graf yang unweighted. Weighted itu graf yang memiliki nilai edge yang beragam. Unweighted itu tidak memiliki nilai edge atau juga bisa dibilang nilainya tuh seragam semua, sama semua. Itu graf yang unweighted. Mungkin saya kasih contoh gini. Grafnya misalkan gini ya. Nah, kalau seperti ini ya. Maaf ya, ini masih purba sekali nih gambar grafnya. Nah, kalau kayak gini, ini adalah contoh graf yang directed ya. Terus karena dia nggak punya nilai atau seragam, ini
unweighted. Jadi biasanya graf tuh memilih salah satu masing-masing klasifikasi antara directed weighted, directed unweighted, dan sebagainya gitu ya. Itu di apa? Dipasangkan gitu. Ini contoh graf yang directed tapi unweighted. Kalau directed weighted ini berarti ini punya nilai nih, misalkan nilainya eh, 1 gitu ya, yang di sini. Yang di sini misalkan nilainya itu 3 gitu ya. Terus misalkan yang di sini nilainya 7. Terus yang di sini misalkan nilainya 8. Ini contoh graf yang directed dan weighted. Oke. Terus selanjutnya graf yang undirected. Misalkan gini. Nah, gini ya. Nah, ini contoh graf yang undirected ya. Jadi kalau directed itu gini. Dari satu kita bisa kedua pakai edge ini, tapi sebaliknya nggak bisa. Nah, kalau undirected, satu bisa kedua lewat edge ini dan juga sebaliknya. Itu graf yang undirected. Ini contoh graf yang undirected dan dia unweighted. Nah, kalau weighted tinggal kasih bobot aja masing-masing edge. Misalkan ini bobotnya 2 gitu ya. Misalkan ini 2, jangan deh. Nah, gini, gini aja deh biar biar nggak terlalu pusing. Misalkan ini 2 gitu ya. Terus misalkan yang edge bawahnya ini 3 ya. Itu graf yang undirected tapi weighted gitu ya. Seperti itu contoh-contoh ilustrasi dari graf ya. Kemudian karena bentuk graf yang sangat bervariasi ya, ada beberapa graf yang bisa kita kategorikan menjadi spesial graf. Spesial graf sendiri itu ada 3 ya. Yang pertama ada Eulerian graph. Yang kedua itu ada eh, tree ya. Yang ketiga ini ada directed acyclic graph atau biasanya disingkat menjadi DAG ya gitu. Nah, Eulerian graph itu adalah graf yang memiliki Euler path atau Euler cycle. Nah, Euler path itu apa sih, Kak? Suatu graf itu memiliki Euler path ketika kita dapat melewati setiap edge tepat 1 kali dan titik start dan finishnya kayak namanya kita traverse setiap edge kan berarti startnya dari node mana finishnya di node mana gitu kan. Nah, titik start dan finishnya itu akan berbeda. Contoh graf yang punya Euler path kayak gimana, Kak? Oke, contohnya grafnya sesimpel ini. 1, 2, 3, 4. Nah, kita misalkan traverse jalan-jalan dari node 1. Node 1 ke node 2. Edge ini kepake. Node 2 ke node 3. Edge yang ini kepake. Node 3 ke node 4. Edge yang ini kepake. Nah, kita startnya dari node 1. Kemudian kita finishnya di node 4. Dan semua edge-nya itu sudah terpakai. Berarti bisa dikatakan graf ini memiliki Euler path. Berarti dia termasuk Eulerian. Sekarang pertanyaannya, apakah kalau kita mau tahu suatu graf itu memiliki Euler path atau enggak, harus kita simulasikan traverse kayak tadi, Kak? Jawabannya enggak. Ada ciri-cirinya. Graf yang memiliki Euler path itu ciri-cirinya itu adalah ciri-cirinya adalah terdapat 2 node yang degree-nya ganjil. Berarti apa? Berarti sisanya genap. Oke, kita lihat contoh graf yang tadi ya. 1, 2, 3, 4. Node 1, degree-nya berapa? Degree-nya 1 kan? Yaitu 1 ke 2 gini kan. Node 2, degree-nya berapa? Node 2, degree-nya 2 kan? Dia nyambung ke 1 sama 3. Node 3, degree-nya berapa? Degree-nya 2 kan? Node 4, degree-nya berapa? 1.
Karena ada dua not yang digrinya ganjil, maka bisa dipastikan graf tersebut memiliki Euler pattern. Nah, kalau misalkan mau tahu Euler pattern seperti apa, kita bisa start traverse dari not yang digrinya ganjil. Bisa dari satu atau bisa dari 4. Kayak gitu ya. Itu terkait dengan Euler pattern. Terus selanjutnya kalau Euler cycle, suatu graf itu dikatakan memiliki Euler cycle ketika kita dapat melewati setiap edge tepat satu kali. Tapi titik start dan finishnya itu sama. Gitu. Nah, oke, saya ambil contoh ya. Misalkan kayak gini grafnya. Satu, dua, ini ya. Ini empat, tiga gitu ya. Nah, misalkan kita traverse dari not satu. Satu ke dua, ini kepake. Dua ke tiga, ini kepake. Tiga ke empat, ini kepake. Empat ke satu, ini kepake. Nah, berarti startnya dari not satu, finishnya di not satu lagi. Ya kan? Makanya graf ini memiliki Euler cycle. Nah, sekarang, apa ciri-ciri graf yang memiliki Euler cycle? Ciri-cirinya itu adalah semua notnya, degree-nya itu genap. Kita lihat ya. Satu degree-nya berapa? Dua ya. Dua degree-nya berapa? Dua. Tiga degree-nya berapa? Dua. Empat degree-nya berapa? Dua. Jadi karena semua not itu degree-nya genap, maka graf tersebut itu dapat dipastikan itu memiliki Euler cycle ya. Oke, seperti itu ya. Terus selanjutnya adalah tree. Tree ini adalah graf yang undirected ya. Dia bisa weighted, bisa juga unweighted ya, bebas. Nah, dia itu yang ini eh, jika notesnya itu ada sebanyak n, maka edge-nya pasti ada sebanyak n min satu. Dan si tree ini tidak memiliki cycle, tidak siklik gitu. Dengan catatan grafnya harus connected. Oke, sambil contoh tree ya. Contoh tree paling gampang ya ini. Misalkan gini, satu, dua, tiga, empat. Mungkin kita definisikan cycle dulu kali ya. Cycle itu apa sih, Kak? Suatu graf, ya. Suatu graf itu dikatakan memiliki cycle ketika kita start dari not X gitu. Terus kita menuju ke not Y gitu. Nah, terus kita bisa melakukan sebaliknya. Dari not Y kita kembali menuju not X tapi melalui jalur atau edge yang beda semua gitu. Oke, saya ambil contoh ya. Misalkan ini. Satu itu bisa ke empat, ya kan? Misalkan lewat sini. Satu, dua, tiga. Gitu. Nah, terus empat bisa balik lagi ke satu lewat sini kan? Berarti lewat edge yang berbeda kan? Nah, berarti graf ini dikatakan punya cycle. Gitu. Nah, si tree ini itu pasti nggak punya cycle. Syaratnya grafnya harus connected. Nah, contohnya seperti ini. Kalau seperti ini kan berarti node-nya ada sebanyak 4, edge-nya itu ada sebanyak 3. Kayak gitu ya. Berarti bisa dipastikan graf ini nggak punya cycle. Ini adalah tree yang dia unweighted. Nah, saya mencontoh misalkan yang salah. Misalkan gini. Satu, dua, tiga. Terus ini ada empat, not empat terpisah gitu ya. Nah, terus ini tiga ada apa namanya? Ada edge ke not satu gitu. Nah, ini adalah contoh dari graf yang apa namanya? Graf yang disconnected. Jadi node-nya ada sebanyak 4,
edge-nya ada sebanyak tiga, tapi dia disconnected, makanya ini bukan tree. Kayak gitu ya. Nah, ini adalah contoh disconnected graph. Nah, kalau di gambar seperti ini, connected components-nya ada berapa, Kak? Connected components-nya ada sebanyak dua, yaitu graph satu 2 3 ini sendiri, terus 4 ini sendiri. Jadi ada dua connected components, gitu ya. Oke. Nah, itu adalah tree ya. Jadi dia cukup spesial karena dia nggak punya cycle. Node-nya ada sebanyak n, pasti edge-nya n-1. Syarat graph itu diskon apa? Grafnya harus connected. Ya, itu adalah. Dan yang terakhir, ini adalah directed acyclic graph. Dia ini adalah graph yang directed. Dia bisa weighted atau unweighted, tapi dia tidak memiliki cycle. Nah, cycle definisinya ini tadi ya, yang atas ini tadi ya. Start dari suatu node X menuju ke node Y, kemudian dari node Y bisa kembali menuju node X melalui edge yang berbeda. Itu disebutnya punya cycle atau cyclic gitu ya. Nah, contoh graf yang di AG ini seperti ini. Misalkan 1, 2, 3, 4. Situ misalkan di kirinya ada node 5 ini ya. Nah, ini contoh graf yang DAG yang nggak punya siklik. Coba kita lihat ya. Dari 1 misalkan menuju ke 2. Apakah bisa sebaliknya? Nggak bisa. 1 ke 3, apa bisa sebaliknya? Nggak bisa kan? 1 ke 4, apakah bisa? Bisa. Apakah sebaliknya bisa? Enggak. 1 ke 5, apakah bisa sebaliknya? Nggak juga. Bahkan ya, mereka nggak bisa saling mengunjungi gitu kan. Kayak gitu. Tapi mereka connected. Ini adalah contoh DAG. Gitu ya. Oke. Paling ini secara teoritis sih terkait dengan graf ya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan dulu, silakan sebelum kita lanjut bahas ke representasi graf dalam codingan. Oke, sekarang kita bisa lanjut ya ke pembahasan berikutnya, yaitu representasi graf dalam coding gitu. Kan graf itu kan bentuknya kan visual ya, gambar gitu. Sedangkan kita kan kalau ngoding kan inputnya itu kan bentuknya data ya, angka-angka atau string gitu ya. Gimana caranya grafnya itu bisa diinputkan dalam codingan kita? Caranya adalah kita convert dulu jadi data-data, kemudian baru kita bisa masukkan kan. Oke, sekarang gimana representasi datanya? Misalkan nih, kita punya graf bentuknya seperti ini. 1, 2, 3, 4 ini. Nah, graf seperti ini, itu kalau direpresentasikan dalam bentuk data, itu caranya begini. Pertama, banyak node-nya. Banyak node-nya itu ada sebanyak 4. Ya. Kemudian, banyak edge-nya. Banyak edge-nya itu ada sebanyak 3. Nah, kemudian, kita sebutkan juga edge-edge-nya itu memasangkan node apa aja. Oke, karena ini grafnya undirected, jadi langsung aja. 1, 2, 2, 3,
3, 4. Ini berlaku sebaliknya juga gitu ya. Jadi dari satu bisa menuju ke dua dan sebaliknya, dan not-not lainnya. Jadi kalau grafnya bentuknya seperti ini, representasinya akan seperti ini gitu ya. Oke. Terus misalkan graf yang weighted gitu ya. Nah, contohnya yang ini. Kalau seperti ini representasinya kayak gimana, Kak? Jadi representasinya kita untuk setiap EC itu sebutinnya ada 3 data. Memasangkan not apa aja, kemudian nilai EC berapa. Gitu ya. Oke, di sini kan berarti nilai apa banyak notnya ada sebanyak 5 ya. Kemudian edge-nya ada sebanyak 4. Nah, edge apa aja? 1, 2. Misalkan 1, 2 di sini nilainya 1 gitu ya. Oke. Terus 2, 3 nilainya 3. Terus 35 35 ini nilainya 2. Terus 24, let's say misalkan nilainya di sini 0 gitu ya. 0. Kayak gitu ya. Oke. Ini untuk graf yang undirected, baik itu yang weighted maupun unweighted. Nah, kalau untuk graf yang directed gimana, Kak? Oke, saya ambil contoh misalkan yang ini ya. Nah, kalau yang graf yang apa yang directed itu ketika kita inputin notnya dari kiri ke kanan itu belum tentu sebaliknya gitu ya. Jadi gini. Nah, untuk graf yang bentuknya seperti ini ya. Nah, ini itu inputnya gini. Tetap sama, banyak notnya berapa? 5. Edge-nya ada berapa? 4. Nah, misalkan 1, 2, 1. Ini berarti cuma bisa dari 1 ke 2. Belum sebaliknya. Kalau ada edge sebaliknya juga, ini kita inputin 2, 1. Nah, berhubung ini nggak ada, berarti nggak kita inputin. Terus 2, 3, 3, 3, 4, 7, 2, 5, 8. Ini bentuk graf yang directed, weighted. Kalau grafnya directed tapi unweighted, contohnya kayak yang ini ya. Ya udah berarti inputnya lebih timpal lagi. Berarti 5 not, 4 edge, ya. 1, 2, 2, 3, ya. 3, 4, 5, 4. Nah, karena dari 5 ke 4. Nah, seperti ini aja. Itu sih paling untuk representasi graf dalam coding ya. Cara convert ke datanya itu seperti ini. Gitu ya. Ya. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana dengan penyimpanannya? Penyimpanan graf di codingan. Nah, untuk penyimpanan graf dalam coding itu ada 3 representasi ya. Ada agensi matrix, ada agensi list, ada satu lagi edge list ya. Nah, kalau agensi matrix ini tuh kayak kita bikin array ya. Misalkan array xy sama dengan c. Ini maknanya apa? Terdapat edge dari node x menuju node y dengan nilai c. Berarti kalau mau dari Y ke X harus diinputin juga. Jadi ARR YX gitu ya. Jadi kalau misalkan grafik undirected selain kita inputin XY, kita juga harus inputin YX gitu. Harus juga sebaliknya. Kayak gitu ya. Oke. Misalkan nih saya mau input graf ini nih. Undirected unweighted gitu. Misalkan grafnya kayak gini bentuknya ya. Nah, kalau seperti ini berarti inputinnya gimana, Kak? Ya udah gini aja. ARR 12 sama dengan 1 menandakan ada edge-nya gitu ya. ARR 21 itu sama dengan 1. ARR 23 itu sama dengan 1. ARR 32 sama dengan 1. ARR 34 1. ARR 43 itu sama dengan 1 ya. Seperti ini. Atau misalkan grafnya directed weighted gitu. Contohnya ini ya. Ya udah kalau misalkan directed weighted seperti ini, berarti ya inputnya gini. ARR 12 sama dengan 1. Enggak sebaliknya ya. ARR 23
3. ARR 34 itu 7. ARR 25 itu 8. Nah, kalau agensi matriks ini apa sih kelebihan kekurangannya gitu? Kelebihannya dia gampang ya input ini ya. Literally kita kayak cuman input array 2 dimensi dan cenderung mudah dipahami gitu. Tapi kekurangannya adalah ketika ketika kita mau apa namanya? Mau cari degree-nya gitu ya. Degree suatu node itu boros. Kenapa? Karena harus iterasi iterasi dari 1 sampai n, cari yang ada nilainya gitu. Misal nih mau cari degree dari X gitu. Berarti kita harus cek ARR X I gitu. ARR X I harus lebih besar dari 0 untuk setiap I dari 1 sampai dengan N. Jadi untuk nyari degree-nya tuh selalu ON gitu. Selalu ON. Jadi apa namanya? Boros gitu ya. Itu kelemahan dari agency marketing. Nah, selanjutnya adalah agency list. Kalau agency list itu konsepnya adalah sesuai namanya. Kita list setiap node itu terhubung ke terhubung atau bisa ke mana aja gitu. Itu kita list. Contoh, misalkan graf seperti inilah ya misalkan ya. Jangan deh. Yang ini dulu. Ada nggak ya yang unweighted tadi? Misalkan ini deh. Ya, misalkan grafnya seperti ini gitu. Kita list. Node 1 tuh terhubung sama siapa aja ya? 2 sama 3. Node 2 terhubung sama siapa aja ya? Atau bisa kemana aja ya? 1 sama 3. 3 bisa kemana aja ya? 1, 2 gitu kan. 4 ini bisa kemana aja? Ada siapa-siapa. Jadi berarti nggak ada isinya. Nah ini kita masukin ke dalam data structure yang setiap indeksnya bisa menyimpan lebih dari satu data. Jadi kita bisa pakai array dua dimensi atau bisa pakai array of vector. Kalau saya pribadi biasanya pakai array of vector. Jadi saya bikin aja vector in agency list ya. Nah, ukurannya misalkan 100 gitu. Nah, habis itu ini mulai nih saya masukin satu-satu. Jadi agency list 1 dot pushback 2. Terus saya isi lagi berikutnya agency list 1 dot pushback 3. Jadi saya masukin satu-satu untuk setiap indeks. Jadi agency list X itu adalah node-node yang terhubung langsung dengan X gitu. Ya, terus selanjutnya agency list 2. Ini berarti bisa langsung atau terhubung dengan 1 dan 3 gitu ya. Terus agency list 3. Ini terhubung langsung atau bisa ke 1 dan 2 gitu ya. Nah, jadi inilah keunggulan dari agency list. Dia kalau mau ngitung degree, ya udah tinggal agency list i dot size aja gitu. Nggak perlu dicek satu-satu. Jadi bisa O1 lah, karena kan kalau nyari size kan bisa O1 kayak gitu. Ya, kayak gitu. Ya, itu kelebihan dari agency list. Ya mungkin kekurangannya ya agak ribet aja sih input ini ya. Tapi ini adalah metode penyimpanan yang paling sering dipakai kalau ngerjain solver. Kayak gitu. Ya. Nah, terus kalau misalkan grafnya weighted gimana, Kak? Misalkan ini grafnya ya. Misalkan grafnya seperti ini. Atau ini langsung saya copy semua lah ya. Misalkan grafnya seperti ini. Nah, weighted dia. Nah, kalau weighted, kita vektor in-nya kita ganti jadi vektor pair. Karena untuk setiap eh, untuk setiap pasangan edge, dia menyimpan edge-nya, node-nya siapa, sama nilainya berapa. Jadi kita bikin pair. Ya. Nah, misalkan kalau graf seperti ini, berarti kita bikinnya vektornya itu bentuknya pair. Nah, gini, tetap agency list. Ya, misalkan ukurannya 100. Nah, udah tinggal masukin salah satu agency list 1 dot pushback. Nah, langsung kita bikin pair. Bikin pair tuh paling gampang pakai kurung kurawal aja gini. Berarti 1 tuh berarti terhubung sama 2 ya. 2 nilainya 1. Kayak gini aja jadinya. Terus kita lanjut ya, misalkan eh
Agency list 2 ini terhubung langsung dengan 3 ya. 3. Ya benar ya, 3 ya. Dengan nilainya adalah 3 ya. Nah, oke. Terus selanjutnya ini Note 3 itu bisa ke Note 4 dengan nilai edge 7. Terus terakhir Note 2 bisa terhubung ke Note 5 ya dengan nilai edge 8. Jadi kayak gini cara inputnya ya untuk si agency list. Dan yang terakhir adalah edge list. Edge list ini ya udah kita simpan pasangan-pasangan node-nya gitu atau edge-nya. Itu kita simpan literally kita simpan as is gitu. Kayak 1 2 ya udah kita simpan bentuknya 1 2, 2 3 kita simpan bentuknya 2 3 gitu. Jadi kalau misalkan grafnya misalkan ini ya, grafnya misalkan unweighted gitu ya kayak gini ya misalkan ya. Yang mana ya contohnya ya? Unweighted misalkan contohnya ini ya. Itu nanti nyimpennya tuh gini. Nah, misalkan grafnya kayak gini ya. Kita menyimpan pakai edgelist gitu. Ya udah tinggal bikin vektor karena dia isinya 2 data untuk satu edge, berarti kita bikinnya pair. Pair integer koma integer. Misalkan namanya edgelist gitu. Ya udah. Ini literally kita masukin dalam bentuk pair ini. Jadinya edgelist dot pushback ini bentuk pair 1,2 gitu ya. Jadi dia kayak apa namanya? Ya kalau mau ngebedain berarti inputnya 2 kali sih. Apa directed atau undirected ya. Ini 23, ini 34 gitu. Kalau misalkan grafnya directed, ini berarti biasanya at least lebih sering dipakai di graf yang ini sih undirected sih, jarang yang directed ya, jarang banget. Nah kalau misalkan grafnya itu punya nilai kayak misalkan graf yang ini ya, misalkan graf yang ini, nanti input di edge-nya berarti dia pair 3 data karena ada 2 node-nya sama ada nilai edge-nya. Jadi kita declare vektor pair integer koma pair integer koma integer. Nah ini misalkan edgelist juga. Nah, terus masukin di edgelist dot pushback. Nah ini dipegang kurung berawal aja 1,2,1 kayak gitu. Dan juga kita inputkan data-data lainnya gitu. Ini berarti 2 3 3. Jadi benar-benar kayak nyimpannya as is gitu sesuai dengan yang diinputkan gitu. 3 5 2 sama satu lagi 2 4 gitu. Paling ntar kalau kalian kalau misalkan kamu mau pakainya buat apa minimum spanning tree gitu yang harus di sort, berarti nanti paling nilai edge-nya ditaruh di depan, tinggal urutannya aja disesuaikan. Nah, udah sini paling terkait dengan cara menginputkan data di cara menyimpan data lebih tepatnya menyimpan data graf di codingan kita. Mungkin sebelum kita lanjut ke graf traversal atau kita mulai meng apa traverse ya, traverse tuh kayak mengunjungi setiap grafnya mensimulasikan pengunjungan node gitu, pengunjungan edge. Mungkin ada yang mau tanyakan dulu, silakan.
Oke, nggak ada pertanyaannya. Kalau gitu sekarang kita bisa lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu graf traversal. Oke, jadi misalkan nih, kita terdapat suatu graf gitu ya. Dia bisa connected, bisa disconnected. Kemudian kita diminta apakah node X dan node Y ini terhubung. Terhubung itu apa? Terhubung itu adalah ketika kita berada di node X, kita bisa mengunjungi node Y. Itu dikatakan node X sama Y itu terhubung. Kayak gitu. Terhubung itu nggak mesti kok directed ya, bisa juga undirected. Contoh kayak gini. Kalau kita lihat sekilas di sini, 1 sama 5 itu nggak terhubung, padahal dia terhubung, tapi secara tidak langsung gitu. Berarti kan dari node 1 kita bisa mengunjungi node 5 dan juga sebaliknya gitu ya. Kayak gitu. Nah, cara untuk ngecek dua node ini terhubung atau tidak, itu kita harus menggunakan traversal, graf traversal. Nah, untuk traverse sendiri di graf itu ada dua algoritma ya yang berlaku. Itu adalah DFS sama BFS gitu. DFS sendiri itu singkatan dari depth first search. Jadi dia mengutamakan kedalaman terlebih dahulu. Jadi dia kayak ada prioritas arah dan itu yang akan selalu diprioritaskan. Kalau nggak bisa mentok baru pakai cara yang lain. Sedangkan kalau BFS itu breadth first search. Jadi dia pencariannya tuh spread gitu, menyebar. Nggak yang terpusat di satu titik, tapi dia menyebar ke berbagai titik. Makanya kalau nyari short spot tuh paling cocok pakai BFS kan dia spread menyebar. Nggak kayak DFS yang punya prioritas kalau lurus ya lurus terus sampai mentok baru coba belok kayak gitu. Oke. Nah, mungkin biar gampangnya dalam pemahaman DFS ini saya berikan contoh ininya ya. Contoh penerapannya ya. Misalkan saya bikin graf bentuknya gini deh. Bentuknya misalkan tree ya. Misalkan node 1. Dari node 1 ini bisa ke misalkan bisa ke node 2 sama node 3 gitu ya. Misalkan seperti ini. Nah, terus dari node 2 ya, ini misalkan kita bisa ke nanti saya rapi. Node 4 sama node 5. Terus dari node 3 ini kita bisa menuju node 6 gitu ya. Nah, misalkan grafik kayak gini bentuknya. Ya, sorry. Ini ya. Misalkan bentuknya seperti ini. Ya, kita carain lagi biar enak. Oke, misalkan bentuknya seperti ini. Ini grafnya masih sederhana ya bentuknya ya. Oke. Tapi kira-kira cukup menggambarkan lah. Ya, jadi misalkan grafnya bentuknya begini ya. Nah, kan. Nah, oke. Kalau kita pakai DFS ya, itu tuh alurnya gini. Misalkan kita start DFS dari node 1 ya. Nah, pertama kita di node 1. Dari node 1 kita cek dia bisa kemana aja nih. Bisa kedua sama bisa ketiga. Nah, misalkan untuk DFS kita prioritasnya ke kiri dulu ya. Jadi dari 1 kita sekarang menuju ke node 2. Nah, di node 2 kita bisa kemana aja? Ke node 1, tapi karena udah jadi diabaikan, bisa ke node 4 sama ke node 5. Nah, berarti kita ke node 4 dulu. Nah, di node 4 ini udah mentok nih. Berarti dia balikan ke node 2. Nah, selanjutnya dari node 2 dia bisa menuju ke node 5. Jadi ketika udah nggak bisa ke kiri, udah selesai, baru dia ke kanan, ada prioritasnya gitu. Berarti sekarang lanjut ke node 5. Dari node 5 udah mentok nih, nggak bisa kemana-mana. Ya udah, berarti mundur node 2. Node 2 kiri sama kanan juga udah, berarti mundur.
sekarang node 1 ini dia lanjut ke node 3. Berarti selanjutnya kita ke node 3 gitu. Nah, dari node 3 kita lanjut ke node 6. Nah, dari node 6 udah nggak bisa kemana-mana, mentok, mundur nih ke node 3, mundur ke node 1. Jadi ketika semua node itu sudah dikunjungi, itu berarti DFS kita sudah selesai. Dan ini adalah urutan kunjungannya ya. Node 1, terus ke node 2, terus ke node 4, habis itu ke node 3, habis itu ke node 6. Gitu. Nah, sekarang kalau kalau apa? BFS. Kita coba ya. Kalau BFS, misalkan grafnya seperti ini, tadi dia urutan kunjungannya gini. Pertama dia misalkan startnya dari node 1 ya. Nah, dari node 1 itu kan dia bisa ke node 2 sama ke node 3. Berarti dia pertama ke node 2 dulu, terus habis itu baru ke node 3. Jadi dari node 1 dia lanjut ke node 2. Setelah dari node 2 dia menuju ke node 3. Nah, kemudian tadi kan dari node 2 sendiri kan bisa ke node 4 sama node 5. Jadi ketika sudah selesai mengunjungi node 3, baru kita lanjut dari node 2. Jadi dia spread, menyebar. Jadi dia mengutamakan yang terdekat dulu yang dikunjungin kayak gitu. Itu kalau BFS. Nah, berarti dari node 2 dia bisa lanjut ke node 4 sama lanjut ke node 5. Nah, sedangkan kalau dari node 3 dia bisa lanjut ke node 6. Nah, kira-kira kayak gini urutannya kalau kalian pakai BFS gitu. Jadi dia per level gitu. Level 1, level 2 gitu. Level 1 dirampungkan dulu, diselesaikan dulu, baru dia lanjut ke level 2. Jadi dia spread gitu modelnya. Ya. Nah, kemudian untuk implementasinya sendiri, DFS itu ada dua cara. Bisa pakai rekursi, bisa pakai stack gitu ya. Nah, kalau BFS implementasinya sendiri itu pakai queue ya. Nah, sekarang kita mulai implementasi rekursi ya. Jadi untuk implementasi rekursinya itu kita bikin aja function, misalkan namanya DFS. Parameternya adalah node saat ini yang kita kunjungin gitu. Nah, apa yang kita lakukan ketika kita mengunjungi suatu node? Pertama tandain node tersebut statusnya udah visited gitu ya. Berarti ini saya namain visited gitu ya. Nah, habis itu saya cek not yang terhubung langsung sama now. Nah, ceknya bisa pakai agency list kan. Nah, enak kayak agency list karena dia vektor, kita bisa pakai for auto. Jadi langsung aja for auto agency list now gitu. Ini buat ngecek not yang terhubung langsung dengan not now. Nah, ketika kita mau mengunjungi not i, dicek dulu not i sudah dikunjungin belum. If negasi visited i, jadi kalau misalkan not i ternyata belum dikunjungin, bisa kita kunjungin. Cara kunjunginnya dengan panggil dfs ke i kayak gitu. Jadi sesimpel ini ya untuk versi rekursinya. Jadi contoh kalau kalau di graf atas ini berarti dia pertama dfs 1, di dfs 1 dia tandain visited satunya jadi true, habis itu dia lanjut ke dfs 2 ya kan. dfs 2 kita tandain visited 2 nya jadi true. Habis itu dia lanjut ke DFS 4. DFS 4 tandain visitednya itu apa namanya visited 4-nya itu true. Habis itu dari node 4 udah nggak bisa kemana lagi. Berarti sekarang dari DFS 4 ini bercabang. Setelah dia dari DFS 4. Dari DFS 2 dia bercabang. Setelah ke DFS 4 dia lanjut ke manggil DFS 5 gitu. Jadi kira-kira flow-nya kayak gini sih. DFS 5 berarti visited 5-nya true kayak gitu. Jadi bercabang gitu ya. Nanti setelah node 2 selesai, nah node 1 nanti yang bercabang. Dari node 1, dia selain ke node 2, udah selesai, sekarang dia lanjut ke node 5. Node 5, node 3. Gitu ya. Node 3 berarti visitor 3 sama dengan true. Nah, habis itu dia lanjut ke node 6, berarti DFS 6. Di node 6, visitornya itu jadi true. Udah selesai ini dari node 6. Ini selesai, 3 juga selesai, ya udah selesai semua. Jadi DFS sudah selesai. Kira-kira kayak gini flow-nya kalau pakai rekursi gitu ya. Codingannya ringkas kok kayak gini doang gitu ya. Oke, ini adalah versi rekursinya. Nah, sekarang untuk versi stacknya caranya gini. Kita pertama bikin stack yang akan kita pakai buat proses DFS-nya. Bikin aja stack, misalkan namanya DFS gitu.
ya. Terus masukin nih note pertama yang mau kita kunjungin. Ini kalau rekursi kan kita kunjunginnya pertama kali note satu ya, tadi ya. Ya udah, DFS satu gitu. Cukup kayak gini doang makanya. Nah, kalau versi stack, kita bikin dulu stacknya. Note yang pertama kita kunjungin masukin ke stack. Berarti DFS dot push note satu gitu. Nah, langsung tandai note satu tuh sudah dikunjungin. Berarti visited satu sama dengan true gitu. Nah, baru kita bikin loopingnya. Selama DFS-nya, stack DFS-nya itu belum kosong, berarti DFS-nya belum selesai. Jadi gitu, kalau pakai stack gitu ya. Nah, node yang sekarang kita kunjungin adalah data teratas stack-nya. Berarti in now sama dengan dfs.top. Habis itu dfs.pop. Nah, sekarang kita cek dari node now bisa kemana aja. Pakai agency list. Berarti for auto i agency list now. Kita cek bisa kemana aja. Nah, kalau ada suatu node yang belum dikunjungin, berarti negasi visited i. Nah, berarti ini bisa kita kunjungin. Cara ngunjungin suatu node kalau pakai stack itu masukin ke stack. Jadi langsung aja gini. Apa namanya? DFS dot push i. Nah, terus langsung tandai node i sudah kita kunjungin. Visited i sama dengan true. Kayak gitu. Dah, kayak gini aja untuk versi stacknya gitu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk BFS, nah ini uniknya nih. Kalau BFS kan dia implementasinya pakai queue. Flow-nya itu sama persis kayak stack-nya DFS. Cuman bedanya adalah stack-nya ini kita ganti jadi pakai queue. Pakai queue. Terus ini misalkan namanya saya sesuaiin. Ini saya sesuaiin. Tetap sama ditandain dulu di awal. Note yang mau note startnya. Ini jangan visited satu lah. Mungkin biar lebih generik. Ini start aja lah ya. Gitu. Ini juga sama. Ini start aja. Biar lebih generik. Nah, ini kita adjust lagi. Nah, kemudian kita aksesnya bukan data teratas, tapi data terdepan. Berarti bfs.front gitu. bfs.pop. Ini ngeceknya juga sama. Untuk not-not yang selanjutnya bisa dikunjungin pakai agency list gini. Juga sama dicek udah dikunjungin atau belum. Nah, terus masukinnya ke queue. Udah gitu doang bedanya. Ini jadi BFS. Jadi perbedaan DFS sama BFS. Kalau DFS pakai stack, kalau BFS pakai queue dah gitu aja. Itu otomatis implementasinya sudah apa resultnya sudah beda drastis gitu. Itu sih paling terkait dengan graf traversal ya atau jalan-jalan di graf gampangnya gitu. Mungkin dari kalian ada pertanyaan dulu silakan. Nanti setelah ini berarti kita bahas shortest path ya. Mungkin biar enak saya pakai ini aja kali ya, pakai Yusaku aja ya biar bisa syarat kalian pun bisa lihat di layar masing-masing ya. Nah, ini saya pindah dulu. Kita pakai ini aja, pakai Yusaku biar kalian bisa lihat gitu, secara real time gitu. Bentar ya. Ini pindah ke Yusaku ini. Oke, udah kelihatan ya. Nah, ini notesnya saya pindah biar kalian. Nah, kayak gini kan enak ya. Kalian bisa lihat semua di laptop masing-masing ya. Saya share di chat gitu ya. Ini setting. Oh, dia nggak bisa ini biar ini cuekin aja ya. Tanda-tanda ininya apa namanya? Tanda-tanda yang merah-merahnya diabaikan aja. Nah, ini saya sambil rapiin. Nah,
Nah, bisa kalian lihat ya di Yusaku ini ya.
Untuk dari sisi materi kita udah tinggal shortest path sama minimum spanning tree aja sih. Habis itu sudah selesai untuk materi graph. Nanti setelah kita bahas materi graph, mungkin kita mulai bahas soal-soal TLX ya, yang DP sama yang graph. Sebenarnya dengan kalian sudah mempelajari graph dengan materi sampai sini aja, kalian udah bisa ngerjain soal-soal TLX yang perkenalan graf sih, yang di bab perkenalan graf. Nah, untuk yang algoritma graf itu terlebih dahulu harus harus belajar shortest path sama belajar itu minimum spanning tree gitu.
Oh iya, di jam setengah 10 kita jeda dulu kali ya. Nanti habis itu jam 10 kita lanjut lagi ya, biar nggak terlalu panas gitu terus apa terus-terusan gitu ya. Oke, mungkin selama 3 menit lagi saya cuma akan memberitahukan aja. Setelah ini kan kita bahas short squat ya. Nah, untuk short squat sendiri itu bisa kita bagi jadi dua. Kok jadi gini? Kita bisa bagi jadi dua gitu. Yang pertama ada single short squat. Jadi dengan sekali kita menjalankan algoritmanya, kita bisa mendapatkan short squat dari satu node ke semua node yang terhubung sama dia. Itu single short ya. Dan yang kedua itu ada all pairs short squat. Nah, kalau all pairs short squat ini dengan kita sekali running algoritmanya, kita mendapatkan short squat untuk setiap dua node, semua node. Jadi misalkan kalau single short kita startnya dari X, ya udah kita dapat short squat dari node X ke node 1 sampai dengan F. Itu single short. Kalau all pairs, kita bakal dapat short squat untuk setiap node XY gitu ya, dimana X sama Y-nya ini dari 1 sampai dengan N gitu ya. Itu perbedaan single source sama all pairs short squat. Kalau single source sendiri itu algoritmanya menyesuaikan grafnya. Kalau misalkan grafnya itu undirected ya, undirected bukan undirected sih, tapi tepatnya unweighted ya. Kalau grafnya itu unweighted, ini kita bisa pakai BFS yang dimodif sedikit. Nah, kalau grafnya weighted, ini nggak bisa pakai BFS biasa. BFS-nya harus di adjust, benar-benar diubah total, karena kalau nggak nanti bikin time limit. Ini modifan BFS-nya nanti akan berubah menjadi Dijkstra gitu ya. Kemudian untuk graf yang directed, weighted dan bisa negatif edge-nya, ini nanti kita pakai Bellman Ford ya. Nah, kemudian nanti ini akan kita bahas satu-satu. Nah, kemudian untuk all pairs photospat itu cuma ada satu algoritma. Mau dia weighted, unweighted, pokoknya kita bisa pakai algoritma Floyd-Warshall. Dan dia pakai konsep DP. Nanti akan kita bahas setelah rehat dulu ini 30 menit. Oke? Itu sih paling untuk kisi-kisinya untuk bahasan kita berikutnya. Sama nanti setelah kita bahas short spat, kita bakal bahas minimum spanning tree gitu ya. Paling bahasan kita ini sih untuk selanjutnya. Oke? Kira-kira kayak gini kisi. Mungkin ya kalau kalian di jeda mau lihat-lihat dulu juga boleh silakan gitu ya. Oke? Kalau gitu kita jeda dulu, istirahat dulu sebentar. Kita lanjut lagi di jam 10 ya. Silakan rehat dulu. Kalau kalian mau sambil mahamin-mahamin ini juga monggo silakan ya. Kita jam 10 start lagi bahas dari stop.